Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati, kelas 12 IPS 2 absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang perubahan sosial. Artikel tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berbagai penyesuaian yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah adanya kondisi kehidupan seperti di zaman sekarang, yaitu new normal. Dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan menggunakan masker bila berpergian, atau kegiatan melibatkan orang banyak, rajin cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer, menjaga jarak sosial dan fisik dalam bekerja atau kerumunan, seperti social distancing, di mana hal ini berbeda dengan perilaku kehidupan masyarakat sebelumnya. Pada dasarnya, perubahan sosial merupakan respon dari masyarakat, baik disadari maupun tidak, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Seperti yang dikemukakan antropolog J.P. Gillin dan J.L. Gillin 1954, mereka berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial perspektif mazhab sistem terbuka. Menurut mazhab sistem terbuka, suatu lembaga terdiri atas subsistem yang integral. Perubahan pada salah satu bagian sistemnya akan berdampak pada bagian lain dalam sistem itu, lalu pada kinerja keseluruhannya. Perubahan dalam arti yang luas merupakan respon yang terencana ataupun tidak terencana untuk menghadapi berbagai tekanan atau kekuatan. Kebutuhan untuk berubah saat ini ialah menjadi suatu titik keseimbangan atau suatu norma. Mengelola perubahan dilakukan dengan cara mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Perubahan sistem politik, ekonomi, teknologi, dan preferensi masyarakat ialah memberikan banyak bukti pada dunia bahwa perubahan sosial tidak akan berhenti. Untuk itulah perlu kecerdasan mengelolanya. A. Teori utama pola perubahan sosial. Awal abad 21 ini, kita dihadapkan pada tantangan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, di mana munculnya pandemi virus corona yang tengah hidup di antara masyarakat secara global saat ini. Mau tidak mau memaksakan kita semua untuk melakukan penyesuaian agar bisa hidup bertahan dengan damai. Dengan virus berbahaya yang mematikan ini, berbagai penyesuaian yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat. B. Teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah adanya kondisi kehidupan new normal dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan menggunakan masker bila berpergian, atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak sosial dan fisik dalam bekerja atau kerumunan, di mana hal ini berbeda dengan perilaku kehidupan masyarakat sebelumnya. C. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan sosial kecil, seperti kebiasaan menggunakan masker bila berpergian, rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak sosial dan fisik dalam bekerja atau kerumunan. 2. Perubahan sosial besar. Menurutnya, ekonomi masyarakat Indonesia sejak adanya virus corona menjadi dampak perubahan sosial besar. Diterapkannya PSBB, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena pekerjaannya pada kala itu banyak yang ditutup atau diliburkan.
3. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini dikategorikan ke dalam perubahan yang tidak dikehendaki karena terjadi di luar kendali, namun bersifat sementara. Meski sementara, ini sangat merugikan banyak orang-orang, baik yang terpapar maupun tidak. Pandemi ini dapat melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari segi sosial budaya, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain. 4. Perubahan sosial regres, perilaku overprotective. Beredarnya pemberitaan tentang virus corona yang telah terjangkit Indonesia berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi overprotective terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di sekitar lingkungan kita. D. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor mendorong. 1. Ini masyarakat banyak yang melakukan pola hidup sehat seperti rajin mencuci tangan dan memakai masker agar terhindar dari penyakit. 2. Lebih dekat dan banyak waktu bersama keluarga. 3. Meningkatkan kerjasama, seperti dengan rasa takut yang tinggi akibat virus yang berawal dari Wuhan ini. Masyarakat bekerja sama bahu-membahu mengurangi penyebar virus ini. Kita bisa melihat aksi-aksi lembaga-lembaga sosial hingga tingkatan RT dari berbagai pelosok di Indonesia. Ada yang mengumpulkan donasi dan ada juga yang langsung memberikan sembako kepada warga yang kurang mampu yang terkena dampak secara ekonomi. Faktor penghambat. Pendidikan yang kurang hanya diberikan tugas tanpa dijelaskan terlebih dahulu seperti pada awalnya sehingga murid tidak mengerti apa-apa untuk mengikuti. 2. Banyak masyarakat yang kekurangan semenjak maraknya virus ini. 3. Sulitnya kita untuk melakukan hal di luar rumah karena harus memengaruhi protokol kesehatan. 4. Masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya.